Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan materi kita perkuliahan farmasi rumah sakit. Setelah sebelumnya kita membicarakan tentang pengendalian sediaan perbekalan farmasi. Materi kali ini adalah tentang distribusi obat di rumah sakit ya. Nah, distribusi ini merupakan bagian dari pengelolaan perbekalan farmasi ya. Jadi kalau pengelolaan sediaan farmasi itu merupakan siklus ya, kegiatan yang dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan, serta evaluasi. Nah, pendistribusian ini hanya sebagian dari pada pengelolaan perbekalan farmasi secara keseluruhan. Nah, ini kalau berdasarkan drug management circle, nah itu ini ya setelah seleksi, kemudian pengadaan, distribusi, pendistribusian, penggunaan gitu ya, penggunaan pada pasien, kemudian ke seleksi lagi ya, disupport oleh adanya organisasi, keuangan, kemudian informasi manajemen dan SDM yaitu human resource. Nah, kemudian apa itu yang dimaksud dengan distribusi? Jadi, yang dimaksud dengan suatu distribusi obat di sini maksudnya itu adalah suatu proses penyerahan obat. Jadi, suatu proses penyerahan obat yang suatu proses penyerahan obat mulai dari sediaan itu disiapkan oleh instalasi farmasi sampai obat itu diserahkan oleh perawat atau dokter atau apoteker atau tenaga kesehatan lain kepada pasien. Jadi yang dimaksud di sini distribusi obat itu adalah dari instalasi farmasi sampai obat itu nanti diterima oleh pasien. Nah, sistem distribusi obat itu adalah suatu tatanan jaringan sarana, personil, prosedur, dan jaminan mutu yang serasi, terpadu, dan berorientasi pada pasien dalam kegiatan penyampaian sediaan obat. Nah, karena ini adalah ini sistem gitu ya, jadi tentu setiap rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lainnya tentu ini tidak selalu sama. Nah, kita langsung ke sistem distribusi di rumah sakit. Itu ada yang disebut dengan sentralisasi dan ada yang disebut dengan desentralisasi. Sistem distribusi obat yang disebut dengan sentralisasi ini apabila semua perbekalan farmasi disalurkan oleh instalasi farmasi rumah sakit pusat, gitu ya. Jadi maksudnya itu sentralisasi itu semua obat itu terpusat, gitu ya. Pengelolaan obat itu terpusat di instalasi farmasi, ya. Kemudian ini tentu tidak hanya bisa dilakukan oleh rumah sakit yang dia itu masih sederhana, gitu ya. Ya, kalau akan dikelola langsung oleh pusat ini tentu rumah sakit yang dia masih sederhana. Artinya rumah sakit yang jumlah tempat tidurnya masih belum terlalu besar, kemudian dan pelayanannya masih belum kompleks ya. Nah, misalnya rumah sakit misalnya klinik atau dia rumah sakit yang sifatnya masih pratama gitu, mungkin bisa dia menerapkan sentralisasi. Semua obat dipusatkan di instalasi farmasi, kemudian diurus semua oleh instalasi farmasi. Dia yang mengurus nanti untuk rawat jalan, rawat inap, untuk laboratorium, untuk unit radiologi, untuk bangsal, semua diurusi sendiri langsung terpusat. Kalau rumah sakitnya sudah besar, sudah terlalu banyak pelayanan, sudah ruang perawatannya juga banyak, tentu sistem sentralisasi nanti bisa menjadi kewalahan. Maka ada sistem desentralisasi. Nah, sistem desentralisasi ini adalah sistem di mana perbekalan farmasi itu disalurkan melalui depo atau satelit farmasi. Ya, depo atau satelit farmasi yang tersebar di beberapa area atau ruang perawatan. Ya, jadi ada depo-deponya, ada depo atau satelit farmasi di
tempat-tempat tertentu ya. Untuk rumah sakit yang memiliki jumlah tempat tidur yang besar dan pelayanan yang kompleks, kalau sudah sekelas rumah sakit Sarjito itu ya nggak mungkin dia sentralisasi, pasti dia desentralisasi. Di situ dilengkapi dengan unit-unit atau depo-depo atau satelit farmasi ya. RSUD itu juga sudah tidak sentralisasi lagi, tapi sudah desentralisasi. Nah, di rumah sakit itu pasien kan ada pasien yang dia sebagai pasien rawat inap, ada juga pasien rawat jalan. Nah, kita akan membicarakan tentang distribusi obatnya ya. Kita ke distribusi pasien untuk rawat inap ya. Distribusi pasien obat untuk pasien rawat inap ini ada individual prescription, kemudian ada total ward floor stock, ada unit dose dispensing system, dan ada kombinasi individual prescription dan ward floor stock. Ya, jadi ada individual prescription atau sistem distribusi obat persepan individu, total ward floor stock, unit dose dispensing system, dan kombinasi dari individual prescription dan ward floor stock. Kita bahas satu-satu ya. Individual prescription ini merupakan suatu sistem distribusi obat di mana dokter menuliskan resep per individu untuk beberapa hari dan obat disiapkan oleh apotek. Kalau sistem ini tuh seperti kalau kita sebagai pasien rawat jalan di rumah sakit gitu ya. Kita periksa ke suatu poli, kemudian dokter akan memberikan kita resep untuk beberapa hari, kemudian kita mengambil di unit rawat jalan, kemudian pulang gitu ya. Itu sistem peresepan individu ya, tapi untuk pasien rawat jalan. Dan semua pasien rawat jalan sistem pendistribusiannya adalah dengan individual prescription. Kalau untuk pasien rawat inap bisa juga individual prescription, cuman bedanya adalah di sini dokter akan menuliskan resep untuk beberapa hari, cuma nanti yang mengambilkan ke instalasi farmasi rawat inap itu adalah perawat. Ya, jadi perawat yang mengambilkan obatnya, kemudian dia akan membawa ke ruang perawatan ya untuk disiapkan untuk beberapa hari ke depan. Nah, sistem ini tentu mempunyai kelebihan dan kerugiannya. Ya, kalau keuntungannya kalau dengan sistem individual ini tentu semua resep akan dikaji oleh apoteker di unit instalasi farmasi rawat inap. Ya, kemudian di situ masih ada interaksi antara dokter, perawat, dan apoteker. Ya, menjelaskan obatnya, dokter menuliskan resepnya, perawat yang memberikan kepada pasien. Kemudian obat-obatnya itu kan ada di instalasi farmasi, ya otomatis di situ pengendaliannya tentu akan lebih mudah daripada obat itu disimpan di unit perawatan pasien. Kemudian memudahkan penagihan obat ya. Penagihan obat ketika pasien itu diopnam di situ berapa hari, maka nanti tinggal menghitung per lembar resep yang diambil itu berapa, nanti tinggal dijumlahkan dengan biaya lainnya ya, biaya visit dokter, biaya visit perawat, dan lain-lain. Nah, itu nanti tinggal menambahkan resepnya itu ya. Tapi ada juga kerugiannya. Yang pertama adalah kemungkinan keterlambatan obat sampai pada penderita. Kalau kebetulan itu resepnya lagi banyak, maka nanti jadi lama. Ya, kalau lama maka bisa jadi obat itu terlambat sampai ke pasien. Kemudian memerlukan jumlah perawat yang lebih banyak dan waktu perawat banyak tersita untuk pemberian dan pembagian obat ke pasien. Dengan seperti ini maka perawat itu harus juga ngurusi obat gitu ya. Ngambil ke unit instalasi farmasi rawat inap, kemudian nanti membagi obatnya itu kepada pasiennya ya. Nah, tentu ini menambah pekerjaannya perawat. Kemudian tidak ada interaksi apoteker dan pasien. Ya, jadi karena yang memberikan itu bukan apoteker obatnya, yang memberikan perawat, maka interaksinya yang terjadi adalah antara perawat dan pasien. Itu ya, bukan apoteker dan pasien. Kemudian memungkinkan terjadinya kesalahan karena kurang pemeriksaan pada saat penyiapan obat di ruang ya. Jadi
karena obat itu yang menyiapkan adalah perawat ya, dari yang diresepkan tadi, maka di situ ada kemungkinan kekeliruan. Kenapa kok kemungkinan keliru? Karena perawat itu kan pekerjaannya banyak, ya, bukan hanya ngurusi obat ya. Ditambah perawat itu kan bukan keahliannya ngurusi obat ya. Yang ahli ngurusi obat adalah kita gitu ya. Nah, maka kemungkinan di situ ada kekeliruan. Kemudian ada total word floor stock ya. Total word floor stock ini adalah suatu sistem distribusi di mana ya seluruh persediaan obat itu berada dan dilayani di ruang perawatan. Ya, jadi ya alurnya, coba kita lihat alurnya dulu. Farmasi memasok obat dalam jumlah dan waktu tertentu ke ruangan. Jadi obat-obatan itu sudah di-drop dari instalasi farmasi ke dalam unit-unit perawatan. Ya, jadi di bangsal-bangsal itu sudah di-drop obat oleh farmasi itu ya. Misalnya setiap 1 bulan sekali atau setiap 2 minggu sekali itu di-drop. Nah, kemudian dokter menuliskan order obat atau instruksi pengobatan. Kemudian perawat yang menyiapkan obat dari stok yang ada di ruangan tersebut ya. Jadi dari instalasi farmasi ngedrop ke masing-masing ruang perawatan, ke masing-masing bangsal. Kemudian dokter kalau menghendaki pemberian obat pada pasien, maka dia menuliskan order obat di situ. Nanti perawat yang akan mempersiapkan dari persediaan yang ada di bangsal tersebut gitu ya. Nah, ini jadinya keuntungannya gimana ya? Ada keuntungannya tapi banyak juga kerugiannya. Nah, keuntungannya adalah obat yang diperlukan segera tersedia bagi pasien. Kalau tadi dengan individual prescription itu kemungkinan bisa terlambat obatnya, kalau ini lebih cepat karena obat sudah disediakan di ruang perawatan. Kemudian peniadaan pengembalian obat-obatan ke instalasi farmasi. Ya, tidak ada obat yang akan dikembalikan ke instalasi farmasi kecuali nanti dari instalasi farmasi ngecek langsung dia ke bangsal gitu ya. Tidak ada pengembalian ke instalasi farmasi. Kemudian pengurangan penyalinan order obat ya. Kalau sistem unit dose dispensing system itu ya, obatnya itu kalau sudah disiapkan tapi tidak dipakai akhirnya bisa dikembalikan. Kalau di obatnya itu dikembalikan, maka nanti catatan-catatan atau penyalinan atau order obat oleh pasien itu kan catatannya kan harus harus disalin gitu ya. Nah, kalau ini kan tidak ada gitu ya, tidak ada hal seperti itu kan, ngambilnya kan langsung dari bangsalnya itu kan. Kemudian jumlah personel farmasi yang dibutuhkan cuma sedikit. Ya, kenapa cuma sedikit? Lawang tidak menyiapkan obat untuk pasien kok, cuma tinggal ngedropi ke masing-masing bangsal. Ya, sehingga personel farmasi yang diperlukan itu cuma sedikit. Nah, kelemahannya apa ya? Ya, ini banyak kelemahannya daripada keuntungannya. Nah, kelemahannya adalah kesalahan pemberian obat meningkat. Ya, karena tidak ada pengkajian resep oleh apoteker ya. Jadi perawat asal dia diinstruksi oleh dokter langsung disiapkan di situ. Enggak ada kemudian resep di screening dulu karena tidak ada screening oleh apoteker sehingga kemungkinan kesalahannya itu menjadi besar. Stok obat di ruangan meningkat. Nah, setiap kali di drop di situ maka stoknya itu di situ banyak sebenarnya. Tapi pengendaliannya buruk. Kenapa buruk? Karena di situ kemudian pantauannya menjadi kurang gitu loh. Perawat nggak akan mungkin dia memantau obat-obatan itu terus karena pekerjaan lainnya juga banyak ya. Sehingga cenderung di situ tuh pengawasannya menjadi terbengkelai. Memungkinkan kebocoran obat dan bahaya yang berhubungan dengan kerusakan obat meningkat. Karena kurang diawasi dalam penyimpanannya, maka sering terjadi obat itu rusak di situ. Ya, kemudian diperlukan investasi modal yang lebih tinggi terutama untuk penyiapan tempat penyimpanan obat yang memadai di setiap ruangan ya. Jadi rumah sakit harus menginvestasikan tempat-tempat penyimpanan obat di masing-masing bangsal atau ruang perawatan dan memerlukan jumlah perawat dan waktu tambahan bagi perawat untuk penanganan obat. Ini akan menambah pekerjaannya perawat.
tapi mengurangi banget pekerjaannya kita. Tetapi kerugian totalnya itu sebenarnya jauh lebih besar gitu ya. Kalau menggunakan total word floor stock, obat-obatan ED rusak itu akan jauh lebih banyak ya. Karena bagaimanapun pekerjaan perawat itu juga banyak, kalau kemudian dia harus mengurusi obat-obatan yang ada di situ, itu juga hasilnya pasti tidak akan maksimal. Kemudian ada unit dispensing, UDD. Ya, jadi merupakan sistem penyerahan obat per unit dosis oleh petugas farmasi kepada pasien. Dapat berbeda dalam hal teknis pelayanan tergantung kebutuhan khusus setiap rumah sakit. Dan one dose daily dispensing atau ODD system adalah suatu modifikasi dari sistem ini di mana pasien mendapat obat dalam dosis 1 hari ya. Jadi UDD itu adalah kita menyiapkan obat untuk 1 kali minum pasien ya. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah opnam atau pernah menengok ya teman atau saudara yang opnam di rumah sakit, kemudian mendapatkan obat di mana dalam satu kemasan itu dia berisi beberapa obat gitu ya. Ada tabletnya, ada kapsulnya, misalnya ada puyernya. Jadi satu plastik ini untuk diminum pagi jam 6 misalnya. Nah, kemudian untuk siang nanti juga ada dikemas satu lagi. Di situ mungkin ada tabletnya, kemudian ada puyernya untuk diminum siang jam 2 misalnya. Kemudian untuk sore nanti ada lagi gitu ya. Ada tabletnya, ada kapsulnya, ada puyernya untuk diminum malam jam 10 misalnya. Nah, itu adalah sistem UDD, sistem itu seperti itu. Ya. Nah, siapa yang menyiapkan dosis-dosis atau plastik-plastik untuk sekali minum pasien itu? Ya, instalasi farmasi. Ya, jadi instalasi farmasi itu menyiapkan obat per unit dosis untuk 1 kali minum pasien, untuk 1 kali minum kepada pasien. Nah, ini jadi disiapkan setiap kali minum gitu loh. Nah, ini tentu menjadi apa ya? Menjadi sebenarnya repot gitu loh. Kita menjadi repot, tetapi ya ini dipandang sebagai suatu sistem yang paling ideal. Itu ya. Kenapa dia paling ideal? Karena mempunyai banyak keuntungan. Yang pertama keuntungannya adalah penderita mendapatkan pelayanan obat dari farmasi 24 jam. Ya, atau kita lihat alurnya dulu biar ada gambaran ya. Jadi dari dokter itu ya, kalau sistem unit dispensing system itu dari dokter, kemudian dia menuliskan resep atau order obat ya, kemudian nanti akan dibawa ya dari resepnya itu akan dicek gitu ya, dicek resepnya ya. Jadi dokter itu menuliskan obat itu dalam resep atau instruksi atau order obat gitu ya. Kemudian nanti akan diinterpretasi oleh apoteker, kemudian nanti akan obat itu akan disiapkan gitu ya, dikemas dalam 1 kali minum, kemudian nanti akan dibawa gitu ya dengan kereta obat. Nah, di situ nanti apoteker akan menyampaikan informasi-informasi kepada pasien ya, saling ngecek gitu ya antara apoteker dan perawat. Ya, ini obat untuk pasien ini ya, kemudian nanti perawat juga cek juga di situ, kemudian obat itu nanti akan dibawa dengan kereta obat oleh perawat ke ruang perawatan ya untuk dikonsumsi oleh pasien, untuk diberikan kepada pasien. Nah, seperti itu. Ya. Jadi apa keuntungannya gitu ya? Keuntungannya adalah penderita itu mendapatkan pelayanan obat dari farmasi 24 jam. Ya, 24 jam. Karena apa 24 jam? Karena setiap kali dia minum obat itu yang mempersiapkan adalah dari instalasi farmasi. Ya, tidak ada yang menyiapkan perawat, tidak ada. Perawat hanya memberikan. Ya, perawat hanya tinggal memberikan, tapi yang menyiapkan itu adalah instalasi farmasi. Kemudian pasien hanya membayar obat yang dikonsumsi. Ya, jadi yang diminum saja.
Bagaimana dengan obat yang sudah disiapkan kemudian tidak diminum ya? Mungkin obatnya sudah disiapkan tapi kemudian pasiennya meninggal atau pasiennya pulang atau pasiennya dokter yang meminta untuk obatnya ganti, maka obat itu nanti dia akan dikembalikan ke instalasi farmasi. Pasien tidak akan dikenai biaya karena tidak mengkonsumsi. Kemudian waktu perawat tidak tersita untuk penyiapan sehingga lebih fokus merawat pasien ya. Dengan sistem ini maka perawat itu kan hanya tinggal memberikan kepada pasien. Nah, tidak seperti misalnya buat floor stock ya, total floor stock. Tadi kan obat-obatan di situ semua, pasien harus menyiapkan. Nah, kemudian harus memberikan kepada pasien. Nah, ini tentu waktunya kan banyak ya. Tapi kalau dengan sistem unit dose dispensing ini karena semua obat itu sudah disiapkan oleh instalasi farmasi, maka perawat itu tugasnya tinggal memberikan saja. Mengurangi kejadian medication error. Iya. Kalau yang menyiapkan perawat tentu akan muncul kejadian-kejadian medication error karena perawat itu bukan kompetensinya mengurusi obat. Kemudian memungkinkan interaksi apoteker dan pasien ya, memungkinkan interaksi apoteker dan pasien apalagi kalau sekarang itu sudah ada visit apoteker ya. Nah, apoteker itu kan nanti akan visit ya ke ruang-ruang itu ya, nanti dia akan menanyai ya pasien satu-satu ya gimana obatnya sudah diminum atau belum, efek yang dirasakan apa ya dan lain sebagainya. Kemudian menghemat fasilitas dan ruang untuk penyimpanan obat di ruang perawatan. Kalau total ward floor stock, maka rumah sakit itu harus menyiapkan atau berinvestasi tempat untuk menyimpan obat gitu ya di ruang perawatan. Tapi kalau ini kan enggak. Kebocoran obat dan bahaya berhubungan dengan kerusakan obat sangat minim karena semua obat dikelola oleh instalasi farmasi. Kemudian peningkatan pengendalian obat dan stok obat ya. Kelemahannya apa ya? Ya kelemahannya kalau sistem seperti ini tentu ini memerlukan jumlah petugas farmasi yang lebih banyak ya karena pekerjaannya menjadi tengkleni gitu ya, menyiapkan obat pasien satu-satu. Misalnya di situ yang nginap ada 500 orang ya di bangsal, nanti menyiapkan satu pasien untuk pagi, siang, malam ya. Di situ ada 500 orang yang pemakaian obatnya beda-beda, ada yang sehari 3 kali, sehari 4 kali, sehari 2 kali. Nah, ini kan tentu rumit gitu ya. Memerlukan petugas farmasi yang banyak ya. Kalau petugas farmasinya banyak, maka relatif banyak juga biayanya gitu ya. Tetapi walaupun seperti itu, sistem ini adalah sistem yang dipandang ini paling bagus ya, paling menguntungkan untuk pasien dan paling ideal. Kemudian ada kombinasi individual prescription dan ward floor stock. Ini adalah kombinasi dari peresepan individu dan juga ward floor stock ya. Jadi yang semuanya disimpan di masing-masing ruang perawatan. Nah, bagaimana caranya ini mengkombinasikannya? Ya. Jadi untuk individual prescription itu untuk jenis obat yang digunakan secara individu per pasien ya, ini definisinya ya. Kalau floor stock itu obat itu kan jadi begini ya, jadi mengkombinasikannya dua itu adalah untuk obat-obatan atau bahan medis habis pakai yang dia itu dipakai umum gitu ya, itu disediakan di ruang. Tapi untuk obat-obatan yang per individu ya itu diambil dengan resep gitu ya. Jadi sebenarnya gini ya, jadi sifatnya itu ada obat-obatan yang dia atau bahan medis habis pakai yang dia disimpan di ruang perawatan, ada obat-obatan yang harus diambil dengan sistem peresepan individu. Nah, yang disimpan di ruang perawatan itu biasanya adalah obat-obatan yang umum tadi ya, seperti bahan medis habis pakai gitu ya, kapas, perban, antiseptik ya, lain-lain, dan juga obat-obatan emergensi.
obat-obatan emergensi itu adalah obat-obatan yang dia diperlukan dalam waktu dan harus tersedia dalam waktu cepat gitu loh. Nah, berbahaya kalau tidak segera. Nah, tadi kan kelemahan dari sistem individual itu adalah sering terjadi keterlambatan. Nah, maka kemudian obat-obatan yang diperlukan dengan segera itu sudah tersedia di bangsal, ya, sehingga nanti bisa cepat terambil. Ya, kemudian yang lainnya adalah obat-obatan itu didistribusikan dengan sistem individual prescription. Nah, keuntungannya adalah kalau dengan obat-obatan yang diambil dengan sistem peresepan individu, tentu obat-obat itu akan dikaji oleh apoteker. Akan ada interaksi antara dokter, perawat, dan apoteker. Ya. Kemudian untuk obat-obatan yang disimpan di masing-masing ruang, ya, yang sifatnya adalah umum dan juga obat emergensi tadi, itu berarti dan seperti itu kan tidak akan terjadi keterlambatan kalau diperlukan segera karena sudah tersedia di situ. Kemudian dengan seperti ini juga dapat mengurangi beban kerja instalasi farmasi tanpa menyita banyak waktu perawat terlalu banyak. Nah, dibanding dengan sistem individual prescription saja atau dengan sistem dengan sistem buat floor stock saja, ini tentu kalau tadi yang buat floor stock saja itu kan dia kan akan menambah beban pekerjaannya perawat gitu ya. Tapi dengan ada sebagian individual prescription tentu akan mengurangi itu maksudnya. Nah, kelemahannya adalah apa? Kemungkinan masih terjadi kesalahan, terutama untuk obat-obatan yang disimpan di ruang perawatan. Nah, ini tentu obat-obatan yang disimpan di ruang perawatan itu dia memerlukan checking berkala, harus dimonitor dari dari instalasi farmasi. Nah, itu untuk kuliah untuk distribusi obat. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya untuk materi selanjutnya.